Di kursi pesawat tuh di bertayamum. Oh, enggak ada debu di pesawat. Sekencang-kencang itu AC-nya. Kok berdebu pesawat tuh bermasalah maskapainya nanti. Itu ica-ica aja itu. Nah, maka sholatnya harus diada itu. Orang dalam pesawat tadi kan udah banyak kali alasan dia mengapa dia harus mengiada sholatnya. Tapi wajib ada gubar. Gubar itu nanti nampak ada ada di tangan kita. Itu gubar namanya. Ini enggak ada gubar, ada di lap anak-anak tadi. Wajib ada gubar namanya. Dan wajib bagi kita dalam bertayamum harus ada gubar. Tidak ada gubar, maka pasir enggak bisa karena enggak ada gubarnya. Pasir yang pantai ini misalkan, tidak ada gubarnya. Jadi beberapa manasik haji yang bermasalah itu diantara saya bersuci, sholat dalam pesawat yang tidak disuruh untuk diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Matan Ghaya wa Takrib dengan syarah-syarahnya. Kali ini kita sudah berada pada pembahasan hal-hal yang membatalkan solat. Karena sebelum ini kita sudah sampai pada pembahasan perbedaan solat laki-laki dan perempuan. Kali ini kita masuk pada pembahasan mubtilatus shalah, hal-hal yang dapat membatalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yubtilus salata, dan hal yang dapat membatalkan salat itu ahada asyara syai'an, ada 11 macam. Jika 11 ini terjadi pada kita dalam salat kita, maka salat kita batal. Yang pertama, al-kalamul amdu. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Kalamul amdu artinya adalah berbicara secara sengaja. Kalau sedikit dalam keadaan lupa tidak batal. Berbicara secara sengaja meskipun terdiri dari mu'allafan min harfaini fa aksar, meskipun terdiri dari 2 huruf, ada maknanya. Ada maknanya. Menghalau,
menolak misalkan, itu ada makna. Meskipun terdiri dari 2 huruf, maka dia batal solat kalau sengaja. Kalau sedikit ini terlupa, tak sengaja, tidak batal. Misalnya terkejut dia, terkejut, maka tidak batal solat. Tapi kalau banyak terkejut, batal solat. Kalau terkejut banyak, batal solat. Kalau terkejut dikit, tak sengaja, tidak batal solat. Nah, begitu. Tapi kalau sengaja, meskipun 2 huruf, batal solat. Nah, begitu dia. Karena kata Rasulullah, inna hazihi salata, kata Rasulullah, sesungguhnya salat itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh di situ ada ucapan manusia. Artinya tidak boleh di situ ada kalimat-kalimat yang biasa dalam percakapan. Meski dia zikir, selawat dan zikir, tasbih dan lain-lain. Nah, ini dia tentang berbicara. Tapi ada kata ulama, ya'zuru fil yasir, kalau sedikit itu dimaafkan. Minat tanah noh, misalkan dia berdahem. Nah, walaupun ada beberapa huruf di situ, tapi dimaafkan itu. Tidak elok disengaja-sengaja. Tapi kalau memang gatal lehernya, nah dia mungkin imam ingin melegakan tenggorokannya, itu nama tanah noh, itu dimaafkan. Tidak boleh tapi dimaafkan. Itu. Wal atas, bersin dia, misalkan. Nah, meskipun nanti terdiri dari 2 huruf. Tadi katakan kan tidak boleh terdiri 2 huruf. Ini 2 hurufnya dibolehkan kalau memang kondisinya adalah tanahnu ataupun atas. Nah, itu yang pertama. Mubtilatus salah, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, berbicara secara sengaja. Yang kedua, tadi ada 11. Semoga ingat semua ya. Baru 1. Nah, yang kedua adalah wal amalil katsir, gerakan yang banyak. Apa yang dimaksud dengan katsir? Dimaksud dengan katsir di situ artinya adalah al-amalil katsir, al-mirabi, saya baca keterangan dari kitab lain ya. Al-mirabi bil amal al-harakat al-mukhalafatu lis-shalah, gerakan-gerakan yang berbeda untuk gerakan salat. Salat itu ada gerakannya. Yang tak boleh itu adalah gerakan di luar salat. Bisyartin an takuna katsiratan, ya, tapi jumlahnya mesti banyak. Apa yang dimaksud dengan jamak banyak? Wa hiya ma zadat an harakataini, lebih 2 gerakan. Jadi maksimal dia boleh bergerak hanya 2 kali gerakan. Ngambil dia, meletakkan lagi udah 2. Kalau dia punya aktivitas lagi berturut-turut, maka batal salatnya. Nah, la tabtuni shalah bil harakatil khafifati. Tapi kalau gerakan sedikit, gerakan kecil itu maksudnya bukan organ besar, sekatahrikil asabi, seperti menggerakkan jari-jari, dunal kaf, tapi telapak tangannya tak ikut. Misalkan dia garuk tapi pakai 1 jari gitu. Bukan menggaruk dengan semua jari bergerak. Kalau ini tidak boleh. Tapi kalau begini, nah ini boleh. Jari saja yang garuk gitu, 1 jari. Tapi kalau kafnya ikut, ini kaf, ikut bergerak kafnya sampai 3 kali batal solat. Tapi kalau cuma ini saja bergerak, tidak membatalkan solat. Nah, hati-hati. Kalau ada gatal, garuk pakai jari. Ini sebenarnya sudah 1 gerakan. Nah, 1 gerakan. Lalu jarinya garuk, tidak masalah. Tapi kalau tangannya ikut bergerak begini, maka dia batal solat. Maka saya menengok banyak orang solat berjalan aja ke depan itu batal solat. Kalau gerakan langkahnya itu lebih 3 kali, maka batal solatnya.
elok aja jalan terus ke depan berturut-turut. Kecuali dia langkah satu lagi berhenti, dia nanti agak berapa lama lanjut lagi tidak apa-apa. Tapi kalau dia berturut aja langkah tuh 2, 3 terus, itu batal sholat dalam mazhab Syafi'i. Lalu depan kita kosong, ada pula jamaah ini orang depan dia keluar dari saf karena terkentut, dia berusaha pula maju ke depan, dipaksakannya ke depan terlalu jauh, terserah dia aja langkahnya berapa gitu, batal sholatnya. Kalau sholat di depan tuh kosong, biar aja. Orang samping tuh pun kalau tak merapat dia sholatnya masih sah kok. Karena jarak antara satu dengan berikutnya itu jauh, masih boleh. Merapat tuh afdol saja. Nah, tapi kalau gara-gara merapat dia bergerak banyak, itu bukan afdol lagi, itu batal sholat. Nah, jadi gitu dia. Ini masalahnya orang belakang pula mau mengisi kekosongan di depan, itu yang kadang bikin gerakan banyak. Nah, itu kita tidak seperti itu. Belakangan aja baru terlihat ada orang-orang seperti itu. Terutama saya tengok orang salafi yang biasa mempopulerkan kebiasaan itu. Selalu aja dia jalan ke depan, santai aja, macam tak ada kejadian aja. Macam main-main aja sholat itu, jalan ke depan. Enggak, kalau kita gerakan itu bisa membatalkan sholat. Kecuali gerakan yang dibutuhkan, itu lain cerita. Kalau gerakan yang dibutuhkan, itu nanti ada pengecualian. Dia mukul kalau jengking depan dia pun boleh, karena dia takut membahayakan diri dia. Diambilnya sendal, pukul. Nah, dia ada keperluan di situ untuk memukulnya. Nah, dipukul ya, apa? Tak mati sekali, pukul sekali lagi. Nah, tapi itu memukulnya ada hajat dia untuk memukulnya. Nah, tak jadi masalah. Ada orang buta lewat depan dia, kalau orang buta itu dibiarkan, terjatuh. Maka dipegangnya orang buta, tangkaplah orang buta itu lagi sholat. Yang diarahkannya, bergerak-gerak ada mengarahkannya. Nah, tidak membatalkan sholat. Itu gerakan yang dibutuhkan. Ada orang salah kiblat ya, dalam sholat baru teringat dia. Kalau dia salah kiblat, maka dia tak perlu membatalkan sholatnya. Dia cukup memalingkan badannya ke arah kiblat. Karena ada gerakan di situ. Gerakan-gerakan dibutuhkan itu tidak jadi masalah. Izin. Ada yang diskusi masalah itu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baru 2. Nanti kalau terlewat lupa. Kalau ada diskusi dulu. Kalau tidak ada silakan wajib. Jadi masalah suara kalau yang pertama tadi ada kesempatan Anda itu banyak ada tak benar? Kalau di sini hadisnya tak ada. Nanti di kitab-kitab besar saya rasa ada. Saya tak hafal pula dalilnya. Perlu kita buka kitab-kitab besar. Insya Allah kita temukan dalilnya. Kalaupun ada kita cek ya. Kadang ini kan namanya fikih, dia banyak dalilnya itu bukan tidak ada dalil ya, jangan dikira tidak ada dalil. Tak ada dalil itu. Jadi kita perlu juga tahu dulu apa yang dimaksud dengan dalil. Kalau orang kita tahunya dalil itu Quran dan hadis saja. Nah, itu kadang membuat kita sempit dalam memahami apa yang dimaksud dengan dalil. Dalil itu kalau dalam mazhab Syafi'i sumber hukum itu ada 4. Ada apa namanya? Quran, sunnah, qiyas, ijma'. Dalam mazhab yang lain lagi ada banyak lagi. Ada qaulus sahabah, ada nanti ada uruf, ada syar'un maqablana, ada istislah dan banyak lagi. Mazhab Syafi'i cuma 4. Itu disepakati, nanti ada juga yang tidak disepakati. Nah, jadi bisa jadi nanti kalau kita tidak menemukan di situ ada dalil Quran dan Sunnah, bisa jadi nanti dia mengambil dalil dari bisa jadi dari kias dengan yang lain. Enas. Itu ini.
Di sini pun tak ada dalil Quran dan sunnahnya. Berarti dia bukan diambil dari Quran dan sunnah. Berarti dia mungkin kiasan, karena dia nanti nanti kita tengok pengkiasannya diambil dari mana. Nah, nanti kita cari, kita hutang dulu itu. Listen, it was right, but things seems that it like Yang ketiga, wal hadatsu, berhadas. Apa berhadas? Maksudnya batal wudunya. Karena syarat sah salat di antaranya adalah dia berwudu. Kalau ini ada dalilnya nih. Nah, arti dalil di sini ada Qur'annya, ini ada hadisnya. Batal wudunya, batal salatnya. Imam dia digantikan oleh makmum. Ya belakang dia, makmum dia tinggalkan jamaah. Nah, tak bisa dia nanti yang penggantinya, nanti kita bicara tentang tayamum dan lain-lain. Nah, artinya hadas, apapun kategorinya, apakah dia terkentut, ataukah dia nanti kecuali nanti salasul baul akan ada pembahasan tentang kencing yang tidak putus-putus. Ya. Nanti ada pengecualian, tapi dia kalau dia normal, keluar pipisnya, batal salat. Karena itu kalau dalam bab khusyuk nanti akan ada pembahasan tentang orang makruh hukumnya sholat dalam keadaan ada dorongan buang air, buang hajat. Mau buang air besar, mau buang air kecil, mau kentut. Ditahannya dalam sholat itu hukumnya makruh. Nah, jadi asalkan dia sudah masih dalam sholat, batas sholat itu apa? Salam pertama. Kalau dah assalamualaikum warahmatullahi kata dia, kentut dia, maka selesai sholat, sah sholat. Karena sholat itu selesai pada salam pertama. Salam kedua itu sunnah, tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kot kentut, tidak apa-apa. Tidak perlu dia assalamualaikum warahmatullahi lagi, karena sholatnya sudah batal. Tapi sholatnya sah, karena yang wajib hanya salam pertama saja. Salam kedua tidak wajib. Tapi kalau belum sempat dia salam pertama, berarti batal salatnya. Meskipun di ujung salat dia terkentut, maka batal salat. Nah, begitu. Wa hudusun najasati, dan terkena najis. Apa beda hadas dengan najis? Bedalah. Najis itu benda kotor mengenai dia. Kena najis saat salat, memang wudhu tidak batal, tapi salat batal. Kan berbeda tuh. Salat batal dengan wudhu batal kan berbeda. Kena najis, wudhu masih ada, tidak batal wudhu. Karena wudhu itu batalnya apa? Kentut dia, tidur dia, tersentuh suaminya dia lagi sholat. Banyaklah yang membatalkan wudhu, tapi kena najis tidak membatalkan wudhu. Lagi kalau dia sholat terkena cicak yang masih basah, terkena tai cicak yang basah, jatuh ke badan dia tengok, maka batal solatnya. Maka dia cuci dulu, baru dia solat. Wuduk lagi tak perlu, karena najis tidak menyebabkan batal wuduk. Najis hanya membatalkan solat. Itu bedanya. Kalau berhadas dia, lain cerita, dia wajib wuduk. Beda hadas dengan najis. Hadas itu kondisi badan. Kalau najis itu adalah benda kotor yang mengenai badan atau pakaian. Dua-duanya menyebabkan solat menjadi batal. Terkena najis atau berhadas. Nah, udah berapa? Kering tidak. Kering tidak menyebabkan najis. Dia cukup apa saja, kuih sini. Kalau tidak batal, karena dia tidak memindahkan najis karena dia kering. Nah, tapi kalau basah itu menyebabkan memindahkan najis. Nah, gitu dia. Jatuh tai cicak kering, tidak apa-apa. Tapi kalau jatuh tai cicak basah, itu hati-hati. Beda dengan bangkai. Bangkai kering pun tak boleh.
Bangkai misalkan bulu kucing itu bangkai. Bangkai karena bangkai itu adalah binatang yang mati tidak disembelih karena Allah. Bangkai. Kalau binatang yang tidak boleh dimakan mati otomatis udah bangkai. Mau disembelih maupun tak disembelih. Nah, bangkai itu diantaranya adalah organ tubuh binatang yang sudah lepas dari binatang yang masih hidup. Misalkan sapi dipotong kakinya. Sapinya hidup, tapi kakinya bangkai, haram dimakan, najis. Nah, bulu kucing juga najis, karena dia udah copot dari binatangnya. Kalau masih lengket dia ke badannya, masih bersih. Kalau masih lengket bulu kucing itu ke badan dia, masih suci. Tapi kalau udah copot dari badannya, dia jadi najis. Nah, hati-hati kucing yang main-main di tempat sholat kita, bulunya banyak, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Kita kucing ini pantang nengok kain yang terbuka, sejadah kita terlampar gitu, tidak kita tutup, itu tempat untuk dia untuk golek-golek, dan sensitif kalau kucing gampang menyebabkan bulunya copot, tidak sah. Kalau tidak sah gimana? Ya ulanglah sholatnya gimana lagi. Nah, manusia tidak najis. Manusia itu suci. Tapi kalau be walking mate, the other side. Ya dia, terus footballer. Itu pendapat dia. Kalau pikirnya tentu enggak. Karena dia bangkai statusnya. Sama seperti ayam diamputasi, sapi diamputasi, itu bangkai. Tak. Iyalah, kan lengket di situ dia organnya. Nah, Bapak sedang itu Anda disabet ini dia. Dan ini ada start itu ada tinggi di sana ada ini kosong. tidak dapat hadis itu. Kalau itu saya tidak dapat ceritanya. Tapi keterangan ini langsung saya dapat dari syekh saya dari Mesir. Kaki kucing bulunya adalah najis. Makanya saya pede mengatakan bulu kucing itu najis. Pakai itu lap to find us from one in one. Semua hewan sama. Tapi kalau masih lengket di badan dia, itu masih suci, kecuali anjing babi. Nah, karena statusnya bukan bangkai. Dia bangkai karena binatang itu udah mati. Organ itu udah mati dia, karena udah copot ya. Karena coba Bapak hitung nanti apa saja yang dimaksud dengan najis. Ada 7 najis. Apa saja najis itu? 1, semua yang keluar dari kubul dan dubur. 2, darah segar, darah nanah. 3, muntah. 4, bangkai, kecuali bangkai belalang dan ikan. 5, lupa pembahasan dulu, minuman keras memabukkan. 6, anjing. 7, babi. Often asas include this was his like textile content. Itu datang dari sebagai ada di dalam dari behavior apa tadi mahal skill. Kan yang jadi masalah bukan itu maksudnya begini. Jadi masalahnya itu nanti kalau dalam sholat kita ada barang itu di sholat, dilengket di badan kita atau di pakaian yang melekat pada saat kita sholat, itu membuat sholat tidak sah. Kalau kemudian kita kucing itu, kita kuliti kucing itu, kita ambil bulunya, kita jadikan pembersih kaca, tidak ada masalah. Kaca itu pun aja senang. Nah, bulu kucing ini ada ke sejadah saya ambil, menajis juga sejadah saya. Enggak. Cuman dia barangnya itu najis. Kalau dia ada lengket di badan saya sholat, ada situ dia kena najisnya. Jadi kalau kamu onceng segala macam, tidak ada masalah. Nah, asal jangan bulu babi aja lah ya. Nanti takutnya nanti basah segala macam, dia memindahkan najis. Ya,
Ya kalau bulu kucing cuma, bulu apa lagi biasa dipakai orang. Saya nak tahu ya ke bulu atau tidak. Kalau kucing pun yang panjang soalnya. Itu bulunya. Bulu apa gitu. Kalaupun lah bulu, ya seperti itu dia nak masalah. Bulu kuda misalkan. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Ada, kita lanjut. Keempat ya, bicara secara sengaja, bergerak banyak, berhadas, bernajis. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah, yang kelima adalah wankishafil awrati, tersingkapnya aurat. Iza kashafaha amdan, kalau aurat itu terbuka secara sengaja. Nah sekarang bagaimana kalau terkejut? Lagi sholat Ustaz nih, tiba-tiba ada yang hidupkan kipas angin, terbuka lah, terangkat sarungnya, apakah otomatis sholatnya batal atau tidak? Ibu misalnya mau kena kipas angin, terangkat. Ya, iza sifat wastata'a istitraha fil hal kasawbin kasyafahul hawa fasatarahu halan sahhatis salah. Kalau sifatnya tersingkap tanpa sengaja dan dia sanggup menutupnya segera, mengatasinya segera, sahhatis salah, sah salat. Artinya lagi duduk dia santai, angin kebuka, maka salatnya masih sah. Tapi kalau lama, baru dia bisa menanganinya lama misalkan, itu terbuka. Lama dia tidak bisa. Ini terbuka dia, angin kencang terbuka, langsung diambil tutupnya lagi, maka salatnya masih sah. Sahhatis salah, maka salatnya masih sah. Oh, ada pula pakai datang grogi orang ini. Ini Asy'ari 1000%. Awak masih 100%, dia 1000%. Sagal Ustaz Umar. Kami ngaji fikih, enggak berani kami ngaji akidah Ustaz Umar. Kalau ada Ustaz Umar baru kami ngaji akidah. Wa taghyirun niyyati, berubah niat. Iza dakhala al-musalli as-salata fa alayhi bi an la yughayyira an-niyyah aw yu'alliquha ala syai'in. Kalau ada orang masuk dalam salat, jangan sampai berubah niatnya. Niatnya jelas. Ada ta'yin dengan segala macam dalam niat itu. Tidak boleh ada terjadi perubahan. Atau yang lebih salat, atau dia niat salat, keluar dari salat. Aku keluarlah dari salat ini. Keluar dari salat dia, maka batal salatnya. Jadi tak boleh terjadi perubahan niat dalam salat dari awal sampai akhir. Dan dalam mazhab Syafi'i, selesai salat harus ada niat khuruj minas salah, niat keluar dari salat. Kalau dia tidak ada niat keluar dari salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung naik dia salat sunnah, maka masih dihitung rakaatnya, berarti bertambah rakaat dia. Ya, kecuali nanti dia pakai bicara-bicara dulu, zikir dulu dia, baru dia salat lagi, baru tidak apa-apa. Paham maksudnya Pak ya? Nah, jadi itu gunanya niat khuruj minas salah. Niat khuruj minas salah penting supaya mana tahu mau lanjut salat, berarti kita pun berarti tidak lagi dianggap masih salat. Tapi kalau tidak ada niat khuruj minas salah, salat kita masih dianggap lanjut. Kecuali sudah ada zikir, bicara, waktu yang lama setelah itu. Karena ada kadang kita mau cepat nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung naik salat sunnah ba'diyah. Tapi tidak ada niat khuruj minas salah, itu dianggap salatnya belum selesai, dianggap bertambah rakaatnya. Hati-hati. Maka tadi apa? Harus ada niat khuruj minas salah. Tak mesti sengaja aku soli lagi, tak itu maksudnya. Ya, niat di hati kita, terbesit di hati kita, kita sudah keluar dari salat. Nah, baru kita lebih afdalnya, makanya tarawih itu ada salawat-salawat di sela-sela tarawih itu bagus.
bagi orang yang lupa niat khuruj minas shalah tadi, sudah otomatis dia keluar dari sholat dengan selawat-selawatan tadi. Paham maksudnya? Kalau enggak dia, itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar tanpa khuruj minas shalah, itu bisa dianggap sholatnya masih berlanjut. Berarti niatnya 2 rakaat terlaksana. Dia jadi 4 rakaat jadinya. Faham kasusnya nih Pak ya? Nah. Jadi orang tua kita tuh cerdas dulu. Dibuat lah ada selawatan di antara tarawih itu. Kita tahu deh kita apa bonga kan. Nanti lupa pula kita berniat khuruj minas shalah, masih berlanjut sholat kita, itu bahaya. Kita mubtilatus shalah ya Ustaz. Tapi saya pakai kitab Al-Inta' pula saya bacanya, tidak kitab Mabhatul Qarib saya baca. Nah, lalu kemudian istidbarul kiblati, berpaling dari kiblat. Itu yang keberapa itu? Ketujuh, berpaling dari kiblat. Berpaling dari kiblat, apa yang berpaling? Wa takunu bitahawuli sadri, berubah arah dadanya. Berarti kalau cuma kepalanya yang memandang kiri kanan, batal nggak sholatnya? Tengok dia, anaknya lagi main, entah kenapa, terkejut dia tengoknya. Sah nggak sholatnya? Hah? Sah. Cuman ya kalau afdolnya itu lain lagi. Nah, kita bicara sah dulu, tapi perkara itu tentu tidak baik. Dia batal kalau yang berpaling tadi apa? Dadanya. Ikut dadanya nengok. Batal sholatnya. Kecuali memang dia berpaling itu maksudnya karena batal, karena salah arah kiblatnya. Lalu dia ingatkan orang, baru dia balik ke arah kiblat yang benar, itu lain cerita. Ini sengaja dia memalingkan dadanya karena ada sesuatu yang ingin dia lihat. Sejadi lehernya salah bantal tidur, tidak bisa leher saja. Tapi tentu kepala kiri kanan itu tidak baik karena menghilangkan kekhusyukan dalam sholat. Tapi kalau kita bicara sah atau tidak sah, kepala nengok kiri kanan itu masih sah. Yang tidak sah adalah jika yang berpaling adalah dadanya yang berpaling, maka otomatis sholatnya batal. Nah, karena hadap kiblat itu adalah merupakan menentukan sah atau tidak sahnya sholat. Dah berapa? 7. 8. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Berarti berapa nih nomornya? 8, 9 ya. 8 dan 9, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum membatalkan solat. Maka hati-hati, ada nasi, ada daging dalam mulut, lagi solat, kunyah-kunyah, telan, batal solat. Walaupun sedikit. Nah, hati-hati. Ini ada yang jorok ini, tapi saya pun tak sebut. Dikumpulkannya ludah di mulutnya, ditelannya, dianggap minum. Batal solat. Cuma kalau menelan biasa ini tak apa-apa. Nasi, tak gosok gigi dia, dimain-mainkannya, telannya. Itu batal solat. Kenapa? Karena dianggap dia makan pada saat dia solat. Batal solat. Harus gosok gigi sebelum sholat. Supaya yang seperti ini itu, maka gosok gigi itu dalam fikih dibahas afdol sekali sikat gigi. Bahkan dalam fadail amal pun disebutkan sikat gigi dan tak sikat gigi itu menentukan pahala. 70 kali lipat lebih besar pahala orang sholat pakai sikat gigi dengan yang tidak sikat gigi. Nah, udah 10, 11. 9, 8, 9, 10 qahqaha. Qahqaha ini artinya adalah ngakak. Ngakak artinya dia ketawa keluar suara. Nah, itu namanya qahqaha. Kalau senyum tidak batal. Qahqaha itulah at-tahaku bisautin, ketawa sampai keluar suara. Tapi kalau dia senyum, nah,
Sampai dia nahan kuat gitu, tak batal sholatnya. Tapi kalau dilepaskannya, batal sholatnya. Sama seperti nangis, ditahannya tangisnya sampai menggelegak dadanya, menahannya, tidak batal sholatnya. Tapi kalau udah mengeraung dia kuat, dilepaskannya, itu bisa batal sholatnya. Nah, kalau ketawa dia sedikit aja dia ketawa, tidak batal sholatnya. Ya, itu sampai berarti ada saut di situ. Dilepasnya. Tapi kalau dia menahan, walaupun dia menahannya ada suara sedikit, itu jadi masalah. Nah, mana tahu biasanya kawan-kawan di sekolah lah dulu, biasa kawan-kawan buat lucu supaya kita batal sholat gitu ya. Dia sengaja buat lucu depan kita. Nah, tengok lepas nak. Hati-hati kita nih kalau ada yang ingat kita sholat kita dulu tidak sah, kita ulang lagi sekarang. Ya. Ya, tengoklah balik, kita kan umur 15. Nah, kadang kita umur 15 ini masih main-main juga kadang sholat atau banyak jamaah ini yang kadang tak ngerti dia gitu. Tahunya sekarang lebih memilih ya lepas saya bertobat nak perlu ganti lagi. Nah, yang terakhir yang 11 adalah ariddatu, murtad dia saat dia sholat. Apa yang aku sembah ini? Siapa yang aku sembah? Mana ada Tuhan ini? Keluar dari Islam, maka otomatis sholatnya batal. Dan kalau tak salah saya, murtad itu juga membatalkan wudhu juga batal. Nah, maka langsung dia. Maka kalau dia tobat langsung sadar dia astaghfirullahalazim, syahadat ulang dia, lalu kemudian dia wudhu lagi dia, baru dia sholat lagi. Sholatnya tadi tidak sah. Nah, ini 11 yang dapat mubtilatus shalah, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Yaitu berbicara secara sengaja, bergerak yang banyak, berhadas, terkena najis, tersingkap aurat, berubah niat, berpaling kiblat, makan, minum, tertawa lepas, dan juga murtad. Ini 11. Salah satu 11 ini terjadi pada kita saat kita salat, maka otomatis salat kita batal, maka salatnya diulang. Tapi nanti di pembagian pada pembahasan hadas, tapi nanti ada pembahasan i'adah, yaitu i'adah lain lagi. Ada salat yang memang tidak sah, tapi kita tidak bisa membuat dia sah. Nanti harus diulang lagi. Karena pernah saya bahas tentang adaan, qadaan dan i'adatan. I'adah itu adalah solat yang diulang karena kemarin tuh mengerjakannya tak sah. Tidak bisa dibuat sah dia. Misalkan orang solat dalam bus, mana bisa dibuat sah solat dalam bus? Kiblatnya entah mana, bus wudhu tidak bisa, berdiri tak bisa, solatnya tak sah dalam bus. Cuman masalahnya supirnya tidak mau berhenti. Apalagi kalau di Medan itu. Saya biasa kalau naik LS ke Medan itu mau busnya berhenti. Tapi kalau naik Mangur, tidak mau busnya itu berhenti. Itu sampai di sini orang Medan paham lah dia. Tak semua bus itu mau berhenti subuh. Jadi tak mau kita sholat kan di bus. Nah, sholat dalam bus itu tidak sah. Sampai ke lokasi, ambil wudhu, usolli, fardu subuhi, rakaataini, adaannya diganti dengan i'adatan lillahi ta'ala. Salat dalam pesawat juga dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi kita terpaksa salat dalam pesawat karena subuh dah masuk. Sampai ke Jeddah atau sampai di Madinah, ulang ambil wudhu. Banyak ini ya, masalahnya pemimpin hajinya, manasik hajinya dibilangnya sah. Ya, fatwa. Termasuk saya terakhir kali saya baca itu fatwanya Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa asirahnya itu. Katakan tidak sah solat dalam pesawat dengan ketinggian itu. Nah, jadi nanti dalam mazhab Syafi'i ada solat dalam ketinggian itu bisa jadi tak sah. Kalau solat tidak sah, tapi tetap solat dalam pesawat karena subuh kan, li hormatil waktu, untuk menghormati waktu. Dalam fikih kita itu kalau waktu sudah masuk solat sah tak sah solatnya. Tapi yang tak sah solatnya harus ngulang dia. Nah, gitu ya. Ada bapak-bapak pergi kerja, pakai celana, pergi kamar mandi, mau sholat, terkencing bersepai-sepai, kena celananya bernajis. Tak pula bawa ganti. Pulang ke rumah,
Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan tak cukup waktu kau pulang ke rumah. Maka dia tetap sholat dengan keadaan bernajis. Sahkah sholatnya? Tidak. Tapi sholat itu harus dikerjakan untuk menghormati waktunya. Atau mati nanti sebelum pulang tak ada utang dia sama Tuhan. Nah, nanti sampai di rumah, digantinya celananya, berwudu dia, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Mesti bisa kita bedakan apa itu adaan, ada qadaan, ada i'adatan. Jamaah masjid pernah saya tes, udah 50 tahun waktu pengajian, enggak tahu dia apa beda ya adaan, qadaan, i'adatan itu. Jangan-jangan ada ustaz yang tak tahu, nanti ya lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Sampai tak tahu kapan apa yang dimaksud dengan i'adah, kapan mengiadah dan lain-lain. I'adah itu nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan kita i'adah yang sunnah? Sunnah hukumnya mengiadah. Salat itu udah sah, kita ulang lagi. Contohnya apa? Bapak salat di rumah, zuhur, sah nak salat di rumah? Sah. Rupanya keluar rumah ada orang salat berjamaah, ikut bapak sekali lagi. Itu sunnah hukumnya. I'adah sunnah, gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan. Tapi di kitab ini kayaknya tak ada sampai pembahasan itu. Nanti di kitab lain baru ada pembahasan tentang itu. Termasuk kalau Fathul Mu'in, pembahasan awalnya masalah-masalah qadha, masalah yang malah dibahas yang awal itu masalah qadha salat ya. Nah, ini di sini tidak ada nanti. Nah, kita lanjut. Ada yang diskusi Bapak-bapak? Apa? Ini kalau jadi tadi karena dewasa tidak boleh. Banyak tidak tahu asal kalau ini nak minta salat aja sebab dan setelah ada tapi ini itu kopi. Apakah dia masuk dalam pasal walia dan manding kan operat treatment. Every third thing then. I'adah tetaplah i'adah, qadha tetaplah qadha. Qadha adalah solat yang belum dikerjakan sama sekali, tapi waktunya sudah habis, maka qadha. I'adah, solat yang sudah pernah dikerjakan, tapi tidak sah kemarin mengerjakannya. Nah, tapi apakah i'adah itu alal fauri atau tidak? Sebagian ulama mengatakan i'adah itu alal faur, harus segera dikerjakan. Orang yang tidak tahu itu kan tidak ada hukum untuk dia. Artinya ma'fu'an pula, dimaafkan. Tapi begitu dia tahu, tidak ada hutang yang terbayar dengan sendirinya, harus dibayar. Maka kalau seandainya ada orang yang nanti baru sadar dia sekarang seharusnya ada sholat yang dia ulanglah sekarang. Saya ada rupanya sholat yang harus saya ulang. Saya ulang, saya hitung sekitar 12 sholat dalam hidup saya yang harus saya ulang. Saya ulang. Dan saya hitung, oh ternyata ada 12 sholat saya yang harus saya ulang. Saya ulang. Nah, ini kalau seandainya dulu dia belum tahu, dia tahu dia sekarang. Pengetahuan dia sekarang itu mesti membuat dia, udahlah, ini utang sama Allah namanya. Nah, selagi kita hidup, i'adah itu berarti sholat kita yang kemarin itu belum sah lagi. Bisa nggak dia sah dengan sendirinya? Nggak bisa. Nah, apakah dia terhitung hutang? Tidak. Karena apakah dia terhitung qadha? Tidak. Karena mendefinisikan qadha dengan tidak qadha itu berbeda. Qadha itu belum dikerjakan sama sekali. Kalau i'adah itu sudah dikerjakan tapi kemarin tidak sah dia. Nah, Bapak ini kan statusnya cuma terlambat aja untuk mengiadah ya. Jadi, said, agak. Banyak think of solar set. But now it's an effort habits and right dan jangan saya ada tipis sudah. There is but so that ada apa sih ada dalam apa pasos. Pakai dalamnya membayang. Kalau membayangnya kuat itu tak sah kain penutup yang membayangnya kuat. Tapi kalau kebetulan nampak dari lampu dia nengoknya di sisi lampu maka dia sah saja. Karena syarat penutup aurat itu bukan hanya tertutup. Syarat kainnya itu dia mesti tidak boleh ada nampak nembus ke dalam. Nah, tapi kalau seandainya udah tebal kainnya ini, kebetulan pencahayaan kuat, ditengok dari orang, maka tidak jadi masalah. Misalkan dia kebetulan lewat menantang matahari gitu Bapak itu. Sebenarnya normalnya dia tidak apa-apa gitu.
Sholatnya. Tapi kalau kita menantang matahari dia, jangan kan pakai kain yang 10.000 benangnya. Jangankan benang yang 5.000, kain yang 10.000 aja bisa tembus itu. Gitu ya. Tapi kalau memang model kainnya itu transparan, nampak, artinya dalam keadaan normal gini pun, kadang pernah saya lihat itu, kadang macam jarang itu apa namanya? Benangnya itu kan sarung itu ada benang 3.500, ada benang 5.000, ada benang 10.000. Hati-hati beli sarung, nanti kita mesti tanya dulu sama penjual kainnya, ini benang berapa? Kalau benang itu sensitif sekali. Nah, kalaulah tipis dia, lalu kemudian dia jarang gitu, tak bagus jadinya, sehingga nampak nanti membayang dia. Sama perempuan juga, dia pakai mukena, tapi nampak dadanya dari luar, gimana? Tertutup, sah enggak sah kan? Nah, tapi kalaupun nanti ternyata ya karena dia menantang cahaya kuat sehingga nanti terlihat, itu lain cerita lah. Nah, gitu dia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi. Bisa ada waktu kita. Ada 2 rakaatil faraidi wal arkan. Sekarang kita bicara tentang jumlah rakaat fardu dan rukun-rukun. Wa rakaatul faraidi, dan rakaat salat fardu itu 17 rakaatan. Ada 17 rakaat. Ini maksudnya salat waktu 5 waktu. Tapi ada enggak salat fardu lain, wajib lainnya dari 5 waktu? Kalau nazar Jumat masuk 5 waktu. Nah, tapi ada salat lain yang wajib, ada nazar. Kalau dia salat sunnah dinazarkannya, maka dia jatuh menjadi wajib. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau berbuah sawit nih salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnah tadi menjadi wajib. Tapi yang wajib boleh enggak dinazarkan? Yang wajib enggak boleh dinazarkan. Aku bernazar kalau berbuah sawit ni sebelum maghrib aku tak bisa lah. Itu memang dah wajib duluan. Tapi yang sunnah boleh dinazarkan. Kalau yang wajib tak boleh dinazarkan. Itu ada paman saya yang meninggal dia. Kata dia, aku kalau buah sawit ni sembahyang aku, kata dia. Rupanya tak berbuah sawit dia. Sampai sekarang tak sembahyang. Memang tak elok dah. Kenapa tak nunggu berbuah sawit baru sembahyang? La hawla wala quwwata illa billah. Nah, dari 17 rakaat itu fiha arba'un wa salasuna sajdatan, terdiri dari 34 kali sujud. Karena kali 2 ya. Kali 2. Wa arba'un wa tis'una takbiratin, ada sekitar 94 kali takbir. Jadi satu rakaat itu bisa 5 kali takbir kalau tak salah saya. Takbiratul ihram, rukuk, sujud, 2 darah sujud lagi 5. 5 kali. Jadi kalau subuh totalnya, kalau tak salah saya 11 sama takbiratul ihram. Nanti coba dihitung. Ini apa namanya, dihitung saja ya. Watis'u tasyahudat, dari 17 rakaat itu ada 9 kali tasyahud. Wa asyru taslimat, 10 kali salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihah, 153 tasbih. Tasbih rukuk sujud ini. Ini cuma hitung-hitungan saja. Wa jumlatul arkan, dan jumlah rukun fi salati, dalam salat, mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, ada 126 rukun. Karena satu salat berapa rukun dalam mazhab Syafi'i? Ada 13. Kali 17 gitu ya. Fi subhi, pada salat subuh ada salasuna ruk'an, ada 30 kali rukun kita. Takbiratul ihram, al-fatihah, ruku' ya. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Sedangkan pada maghrib ada 42 kali rukun kita kerjakan. Wa fil rubaiyah, dan pada salat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya, itu arba'atun wa khamsuna ruk'anan. Ada 54 rukun. Nah, ini hitung saja. Sebenarnya informasi saja ini. Nah, itu jumlah rakaat dan jumlah rukun dalam solat sebagai informasi. Nah, sekarang baru kita, ini
Waman ajaza itu judulnya udah lain lagi. Jadi jumlahnya ada banyak sekali. Nah, sebenarnya tak pun dihitung ini tak jadi masalah. Cuman kalau kita pengen tahu aja berapa kali, berapa banyak di situ kita bertakbir, ada 94 kali gitu ya. Berapa kali kita bertasyahud dalam solat, itu ada 9 kali. Informasi saja. Lanjut. Waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu anil qiyami, berdiri. Ini pada salat fil faridati, ini pada salat wajib ya. Kalau salat sunnah boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Tapi kalau dalam salat wajib, dia wajib berdiri. Tidak berdiri dia tak sah salatnya. Shalla jalisan, maka dia solat dalam keadaan duduk. Wa man ajaza anil julusi, siapa yang tidak mampu solat duduk, shalla muttaji'an, maka solat dalam keadaan berbaring. Saya pernah membimbing ini di rumah sakit. Solat berbaring, banyak orang kalau duduk banyak yang ngerti, tapi solat berbaring banyak yang tak tahu. Saya beberapa kali mengunjungi orang rumah sakit nak sembahyang gara-gara ini. Tak ngerti dia gimana salah solat dalam keadaan berbaring itu, tak faham dia. Orang sakit biasanya banyak yang su'ul khotimah gara-gara itu. Datang kita tak sembahyang, Pak, kenapa? Oh, ini bernajis, kata dia. Wuduk tak bisa, segala macam. Ini pispot, keteter. Mana mau sembahyang, ngadap kiblat entah mana. Mati pula setelah itu. Pagi sunnah mati malah berarti. Kesian kan. Jadi kalau Ustaz menyuruh orang sakit itu, pertama kali dibimbing lah sembahyangnya itu. Kalau dia tak mampu, pertama sucinya dulu gitu ya. Kalau dia tak mampu membersihkan dirinya dari najis, ya solat saja. Mungkin kateternya terpasang. Cuma setiap kali solat mau copot kateter kan tak mungkin pula. Bukan mudah memasang kateter itu. Mau mati memasang kateter itu. Pispot, oke, bisa disingkirkan. Tapi kadang ada yang pakai pempes. Gimana mencopot pempesnya? Wajib nggak anaknya mencopot pempesnya? Enggak wajib. Artinya dia berusaha beribadah dengan sendirinya. Pertolongan orang lain itu tak wajib. Nah, sholat dia, wudu nak bisa dia karena dia sakit. Ya udah bertayamum. Tayamum nak bisa karena dia stroke. Tak bisa dia. Ya udah sholat tanpa berwudu. Faqidut tahuraini. Orang kehilangan 2 alat bersuci, tetap sholat. Cuman nanti kalau dia sehat apa? Pembahasan tadi lah. Ya ada dia sholatnya kalau dia sehat. Kalau dia mati ya tak apa-apa, nggak ada utang sama Tuhan. Ya, tapi kalau dia sehat, dia setelah itu ya udah berapa lama dia sakit sholat tidak bersuci itu, maka diiadah dia sholatnya. Itu dibimbing orang sakit itu, jangan main kunjungi, tengok, tanya-tanya, habis itu saya sering cerita semana sembahyang Pak. Oh tak bisa Ustaz. Padahal bapak tu rajin ke masjid. Pas sakit tak pula sembahyang. Tak lama kedengaran mati pula. Tak sempat bapak tu bertaubat lagi. Mati kan banyak sakit penghantar mati itu. Lalu kemudian solatnya tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk. Ada baring itu yang tak faham. Baring itu kan pilihan utamanya miring kanan. Muka arahkan ke mana? Ke kiblat. Tak mampu miring kanan, miring kiri. Jadi apa yang digerakkan ketika miring itu? Kepala digerakkan ya. Allahu Akbar, rukuk, tundukkan kepala dikit. Sami Allahu liman hamidah, tegakkan kepala lagi. Ya Allahu Akbar, turunkan kepala lagi. Tak sanggup miring dia, sakit rusuknya, baru dilentang dia. Kakinya arah kiblat. Tinggikan ke bagian kepalanya, berkepala bisa gerak-gerak. Patah lehernya, jatuh. Gimana sholatnya? Matanya lagi, isyarat dengan mata. Nah ini sholat, harus sholat dia. Enggak juga dia kita sholat kan? Susah-susah. Namun dia harus sholat dia. Itu yang kadang kita, banyak orang saya bilang itu banyak orang yang mati su'ul khotimah gara-gara bodoh. Nah jadi Islam itu adalah agama yang pas, yang rasional aja. Tak bisa begini, ada kemudahan-kemudahan.
Tapi ustaz-ustaz perlu juga dicek kira-kira ustaz-ustaznya sendiri ini bisa nak sholat berbaring itu. Jangan nggak ngerti juga ustaznya. Ustaznya pun mati suul khotimah nanti. Gawat. Kalau ada ustaz mati suul khotimah, gawat kita kalau ada ustaz mati suul khotimah itu. Tak sembahyang ustaz, kata jemaahnya. Sakit pak, tak bisa ni berdiri dah. Duduklah ustaz, duduk pun tak bisa, sakit tulang pinggang ini. Baring, mana bisa sholat baring kata bapak itu. Udahlah. Cuma anak lagi mau belajar jemaah. Nah ini dia ya. Jadi solat mutaji'an, solat dalam keadaan berbaring. Kalau solat dalam keadaan berbaring perlu diiadah enggak? Enggak perlu diiadah. Karena dia bukan berkaitan dengan syarat sah solat. Tapi kalau tak bisa berwuduk tadi memang harus dia iadah karena berwuduk itu berkaitan dengan sah syarat sah solat. Nah gitu dia. Saya bisa belajar rumah sakit yang fikir tidak menyelesaikan itu. Ya. Sebab dan jadi dengan sistem syarat tertutup dan mesti tidak harus ada sertifikat selesai. Rumah sakit mana ada bukan ada AC-nya. Sedangkan tayamum itu wajib ada gubar namanya. Gubar itu harus ada serpihan debunya. Selagi tidak ada serpihan debunya secara zahir, maka dia tak sah untuk bertayamum. Nah, mana ada debunya? Kalau kita tengok betul pakai mikroskop adalah semua yang ada ruangan hampa udara tentu ada dia debunya. Tapi wajib ada gubar. Gubar itu nanti nampak ada top, ada di tangan kita. Itu gubar namanya. Ini tidak ada gubar, ada di lap anak-anak tadi. Wajib ada gubar namanya. Jadi kalau ada orang bertayamum di rumah sakit itu ica-ica aja sebenarnya itu. Kalau rumah sakitnya, kecuali rumah sakit murahan, banyak debunya, dindingnya, itu lain cerita. Tapi kalau rumah sakitnya ber-AC, mana ada debunya? Rumah sakit all bersedia, mana ada debu di dindingnya? Sama seperti orang bertayamum dari pesawat, mana ada debu? Dia bertayamum itu di mana? Di kursi pesawat itu dia bertayamum. Mana ada debu di pesawat? Sekencang-kencang itu AC-nya. Kok berdebu pesawat tu bermasalah maskapainya nanti. Itu ica-ica aja itu. Maka sholatnya harus diadah itu. Orang dalam pesawat tadi kan udah banyak kali alasan dia mengapa dia harus mengiadah sholatnya. Datang jamaah kita dibawanya debu dalam sarung tangan. Tak begitu kali lah dalam Islam itu kan dia ada aja nanti apa susah gitu ya. Nah, jadi dalam rumah sakit itu kalau saya lihat itu jarang rumah sakit yang dindingnya debunya ada. Mana ada debu di dinding? Tapi memang rumah sakit syariah itu dicarikan jalan keluar. Apa? Debunya dibuatkan. Diambil debu dalam botol, nanti dituangkan ke dalam talam gitu. Saya tengok dalam talam nanti dia, tapi debu yang suci gitu ya. Nanti dia ketika mau sholat dia ini gitu. Ada rasa sedih. Dan saya tahunya karena memang dulu katanya rumah sakit saya pernah ngisi pelatihan juga, rumah sakit yang mau disyariahkan di Tabrani itu katanya di beberapa SOP-nya diantaranya katanya SOP-nya itu, tapi prakteknya memang belum terlaksana. Itu wallahu a'lam bishawab. Intinya yang pertanyaan Ustaz tadi, rumah sakit itu kalau dindingnya tentu tidak ada debu. Mana debu dari dinding rumah sakit yang ber-AC? AC itu menghilangkan debu dia. Dan wajib bagi kita dalam bertayamum harus ada gubar. Tidak ada gubar, maka pasir tidak bisa karena tidak ada gubarnya. Pasir yang pantai ini misalkan, tidak ada gubarnya. Ini kan, tidak ada debunya, yang ada pasir. Pasir itu bukan gubar. Gubar itu, apa bahasa Indonesianya ya? Ya, debu lah, debu apa nama serpihan debu. Itu baru dia sah digunakan untuk bertayamum. Nah, gitu dia. Jadi beberapa manasik haji yang bermasalah itu diantara saya bersuci, sholat dalam pesawat yang tidak disuruh untuk diulang lagi. Itu bertentangan dengan banyak itu apa. Ada ini. Jadi dalam pesawat itu. Kita kan ada yang orang mengatakan dapatnya dari syarat tidak asal dia. Bagaimana
tadi melewatkan dua suasana. The word that asad ini dapat dipikirkan dan gue sadar apa pasal dari saya binasing menjamak solat isi beauty. Orang sandi menjamak solat 6 pesawat itu. Apakah setelahnya nanti tidak sampai lamarat? Dia ada dia menjamak solat apa pesawat solat zuhur sendiri asas dat atau Dia dari Indonesia ke Saudi sampai di misalkan sampai ke Asia Pertengahan, masuk dia waktu sholat zuhur. Tapi tak mungkin pula. Dia dari jam berapa dari sini itu? Karena jaraknya cuma 5 jam itu jaraknya. Nah, kalau kita ke Thailand aja itu jaraknya sejam cuma 2 jam. Maka agak tidak memungkinkan sampai perbedaannya sampai 2 begitu. Yang memungkinkan itu dalam sholat itu kita dalam pesawat kita lama sampai 10 jam ya gitu. Tapi kalau sampai dari tujuan pangkal, karena dari sini ke Saudi aja itu cuma 5 jam bedanya, 4 jam. Nah, jadi kemungkinannya bedanya cuma 1 sholat. Kalau sampai 2 sholat itu perbedaannya, itu tidak sah. Nah, kalau subuh sudah pasti. Subuh sampai di pertengahan kita buka subuh. Sampai lokasi bisa jadi masih subuh juga. Karena ternyata kan perbedaan jam tadi, itu pun rasa-rasanya akan terlewat. Tapi kalaupun terjadi misalkan di tengah-tengah pesawat kita udah masuk waktu subuh. Tapi kita dah sampai lokasi nanti kita subuh. Di mana kita berada, kalau udah masuk waktu sholatnya, maka kita wajib sholat. Karena wajib sholat itu adalah masuknya waktu. Di mana kita berada, maka di situ kita sholat. Masuk waktu. Rupanya sampai ke lokasi, baru masuk subuh. Ya subuh kita lagi. Karena kita sudah berada di 2 tempat yang berbeda. Di mana kita berada, maka masuk waktu di situ, maka disitulah masuk kewajiban sholat. Kalau ini agak mustahil rasanya. Sampai ke lokasi, kecuali memang Bapak Ustaz yakin, tak usah sholat dulu sampai sana masih subuh, masih ada waktu. Ini masalahnya Ustaz yakin, habis waktu ini. Sholat Ustaz, sampai lokasi baru azan subuh lagi. Ya sholat lagi, karena di mana kita berada, masuk waktu di situ kita wajib sholat. Nah, walaupun ada perbedaan di sini tentang masalah puasa. Banyak ulama mengatakan kalau di suatu tempat jumlah jamnya jauh kali berbeda dengan tempat kita pindah dengan pesawat tadi, sampai kita lokasi masih pagi rupanya sana. Kita berangkat jam pagi nih, udah 40 jam sampai sana pagi lagi. Maka kita memilih waktu sholat yang terdekat. Bukan waktu sholat, ya waktu iftar yang negara yang normal, yang mu'tadil ya gitu ya. Kalau masalah sholat tidak bisa, kalau masalah puasa bisa. Maka ada ulama memanfaatkan kalau ada negara yang jumlah jam siangnya sampai 21 jam, ada nih jumlah yang 21 jam. Apalagi kalau kutub itu dia tidak ada siang malam. Kalau tak siang sampai 6 bulan, malam sampai 6 bulan. Untuk gimana kita nentuin maghribnya, subuhnya? Itu diikuti saja negara-negara terdekat yang jumlah jam puasanya normal gitu. Tidak bisa kita ikuti jam itu karena jam di tempat itu tidak normal, jam di tempat itu tidak bisa diikuti gitu ya. Itu dia belit-belit jawabannya. Cukup. Kita sudahi, nanti berada break, silakan di break dulu, snack dulu, nanti ke sesi kedua nanti ada usaha nok nanti insyaallah yang isi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.